Baik, setelah kita membuat, tadi sudah memasukkan kode tombol untuk proses sama tombol keluar. Jadi tadi kita sudah membuat, jadi ketika user nanti mengetikkan nama mereka masing-masing, kemudian klik tombol proses, maka apapun yang diketikkan di bagian text box 1 ini akan berubah tulisan label 3. Itu sudah kita lakukan ya. Jadi kalau yang ini rumusnya yang sudah kita kerjakan di label 3, karena ingat kalau logika pemrograman sebelah kiri ini adalah hasilnya, kita ingin merubah hasil label 3, jadi nama objeknya disebutkan dulu, titik teks, teks ini adalah properties ya, kemarin sudah di materi sudah saya jelaskan, jadi ada 4 istilah yang harus kalian ingat di dalam bahasa pemrograman berbasis objek, yaitu yaitu objek, salah satu objek ini label 3, kemudian ada yang disebut dengan properties. Properties itu adalah ciri dari suatu objek atau yang dimiliki suatu objek. Salah satunya adalah teks ini adalah propertiesnya. Jadi kita ingin merubah label 3. Ini nama objeknya. Apa yang dirubah dari objek label 3 yaitu tulisannya. Nah, itu adalah hasilnya. Dari mana merubahnya? Dari text box 1. Ya, text box 1 adalah nama objeknya sama ya, nama objek dari yang orang atau user mengetikkan. Kemudian teks adalah propertiesnya. Jadi nama objek titik propertiesnya. Seperti itu. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan tambahkan selain merubah atau menentukan label 3 jadi berubah, kita juga bisa menambahkan, nanti kita akan perbesar dulu ya. Nanti akan kita tambahkan untuk mengedit, nanti label 3-nya ini bisa kita bold, bisa kita miringkan misalkan ya. Kemudian kita bisa kasih underline atau satu lagi kita bisa kasih strike out ya. Nah, sebelumnya kita akan tambahkan satu objek baru namanya group box ya. Jadi untuk mengumpulkan beberapa objek dalam satu group box ya. Ditambahkan satu group box di sini. Ya, jadi satu group box ini fungsinya, objek group box ini fungsinya adalah nanti ketika objek-objek masuk ke dalam group box, maka objek-objek yang masuk ke dalam group box kalau kita pindahkan nanti itu akan terbawa dalam group box ini. Kita akan tambahkan satu buah objek lagi namanya option atau radio button di sini namanya. Ada radio button ya. Kita tambahkan ke dalam group box. Jadi caranya klik dulu di radio button, kemudian dibentuklah di dalam group box. Jadi 1, kemudian tambahkan 4 saja. Radio button. Ya. Jadi kalau saya geser group box-nya, maka keempat buah radio button harusnya ikut. Ya. Baik, kita rubah dulu tulisan group box-nya, sama di bagian teks. Misalkan saja ini kita kasih nama warna ya. Dirapikan dulu. Misalkan yang pertama kita kasih nama merah, warnanya di sini. Kemudian di warna yang kedua kuning. Kemudian yang ketiga adalah hijau. Kemudian yang keempat adalah biru. Jadi nanti ketika diklik option merah, maka label 3-nya harapannya akan berubah jadi warna merah. Ketika kuning, berubah warna kuning sampai ke biru. Oke. Di sini ada option ya, jadi kalau option ini kan salah satu jenis inputan, tapi ingat kalau option itu hanya diperkenankan memilih salah satu. Ya. Jadi kalau sebelumnya klik warna merah, berubah warna merah, kemudian saya ketika klik warna hijau, maka pilihan yang di warna merah akan berubah ke warna hijau. Ya, jadi hanya diperkenankan, ingat memilih salah satu. Berbeda lagi dengan ada yang namanya checkbox nanti ya, ada di sini. Nah, ini. Kalau checkbox itu
diperkenalkan memilih lebih dari satu. Ya, nanti yang satu lagi untuk tadi yang bold, untuk italic. Jadi kalau di checklist bold dan italic, maka si label 3 ini adalah tebal dan miring. Gitu, ya. Kita akan coba dulu untuk menggunakan option. Ya. Jadi rumusnya tentu saja label 3 akan berubah jadi warna merah ketika diklik option merah. Nah, inilah yang disebut dengan event. Ya, di materi saya jelaskan ada selain objek, selain properties, ada yang disebut dengan event. Event itu adalah kejadian. Kapan kejadian label 3 ini berubah jadi warna merah? Ketika option 1 ini mungkin ya, radio button sebutnya, radio button 1 ini adalah diklik, maka berubah. Itulah yang disebut dengan event. Kita contohkan, double klik ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Radio button 1 ini objeknya underscore checked change. Nah, ini yang disebut dengan event ya. Kalau yang kemarin button 2 underscore click, nah ini yang disebut dengan event klik. Jadi N ini akan berfungsi, akan dijalankan ketika button 2 ini diklik. Gitu, ya. Jadi ini adalah nama objek, sedangkan klik ini ada yang istilahnya adalah event. Nah, jadi kita akan buat dulu rumusnya. Jadi bagaimana supaya tulisan label 3 ya, label 3 teks ini berubah warnanya jadi warna merah. Jadi tetap saja di sebelah kirinya adalah label 3 ya, karena kita ingin merubah label 3. Label 3 titik teks sama dengan, nah di sini nanti kita akan tambahkan bagaimana supaya label 3-nya berubah. Nah, di sini jadi si propertiesnya ya bukan teks ya, karena kita ingin merubah warna, jadi nanti label 3 titik gitu ya. Nah, apa yang kalau tadi kan teks itu tulisan, kita ingin merubah apa sekarang? Kita cari kira-kira yang berhubungan dengan warna apa ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan for color. Nah, jadi kita pilih for color sama dengan, nah, tinggal diketikkan mau colornya warna apa. Color titik ada red red ya, jadi kita tambahkan nanti, jadi saya ulangi lagi, label 3 itu adalah objeknya, titik for color itu adalah merubah warna. Kalau kemarinnya kita merubah tulisan ya, nah sekarang kita merubah properties untuk warna, jadi harus tahu dulu kira-kira yang harus berubah dari label 3 untuk berubah warna itu apa. Salah satunya di sini adalah for color. Sama dengan color, ini sudah ada di Visual Studio-nya, tinggal dipanggil color titik gray. Jadi warnanya adalah merah. Seperti itu. Ya. Ketiga yang lain, yang kuning sama, double klik kuning. Kita ketikkan lagi label 3 titik for color. Ya, red sama dengan color titik yellow. Oke. Warna hijau. Kalau ingin cepat boleh copy paste ya. Tinggal nanti ganti ini ya, yellow-nya. Green. Kembali ke desain. Biru sekarang. Titik blue. Baik. Nah, ya, jadi saya ulangi lagi. Kita sudah masukkan 4 buah kode. Kita kan tadi ingin merubah warna sekarang ya, warna dari label 3 ya, sesuai dengan warna yang kita sudah buat ya. Jadi tinggal double klik. Nah, tadi saya ulangi lagi, radio button 1 adalah nama objeknya, underscore checked change adalah event. Jadi kode program di antara Pripasta dan MSub radio button ini akan bekerja ketika radio button 1 ini di checked change. Artinya ketika diklik dipilih gitu ya. Kan ini ada 4 pilihan. Ketika ada perubahan pilihan dari 4 ini, maka salah satu ini akan dijalankan. Label 3 ini adalah nama objeknya, titik for color. Saya ulangi lagi, ini adalah namanya properties ya. Properties itu adalah ciri dari objek. Jadi karena kita ingin merubah warna, maka kita harus tahu dulu properties apa yang kira-kira untuk bisa merubah label 3-nya. Di sini ada namanya, nama propertiesnya adalah for color. Sama dengan mau berubah warna apa, jadi color titik gray, color titik yellow, color green sampai blue. Seperti itu untuk perubahan dari untuk merubah warna ya. Kalau sudah, kita akan coba tentunya. Jadi jangan lupa, ini ada 2 tampilan. Tampilan pertama adalah tampilan desain.
desain untuk menambahkan objek sama menambahkan coding untuk mencoba program. Kemarin sudah saya jelaskan, itu harus ditampilkan dalam keadaan start ya, atau disebut dengan running. Ya, jadi nanti kita running programnya. Ya, jadi kita running programnya atau menggunakan F5. Silakan di running. Baik, ini adalah tampilan runningnya. Jadi kita tinggal inputkan apa saja, misalkan Bandung ya, misalkan kita ketikkan Bandung, kemudian jangan lupa diklik tombol proses ya, kemudian kita pilih salah satu objeknya, ya, kuning, hijau, biru, ya. Seperti itu. Baik, jadi silakan nanti ditambahkan satu buah blue box lagi ya untuk stylenya sesuai dengan di materi. Jadi bagaimana supaya bisa miring, bagaimana supaya tulisan ini jadi bold, ya, bagaimana jadi strike out dan lain sebagainya. Silakan dikerjakan sesuai dengan yang ada di materi. Terima kasih.